Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada video kali ini kita akan belajar mengenai simulasi struktural buckling. Nah, untuk simulasi struktural buckling itu digunakan untuk mengetahui apakah struktur tersebut mengalami buckling atau tidak. Di mana ketika sebuah struktur itu panjangnya melebihi atau terlalu panjang jika dibandingkan dengan penampang melintangnya, dan jika struktur tersebut menerima beban kompresi, maka struktur tersebut akan tidak stabil dan rawan terjadi buckling. Nah, pada study case kali ini nanti kita akan mensimulasi struktural buckling pada sebuah meja ini, di mana meja ini terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama adalah top, kemudian yang kedua adalah legs, terdiri dari 4 legs, 4 kaki ini, kemudian di bagian ujung kaki ini ada feet. Nah ini. Nah, kalau kita lihat di bagian legnya ini, secara panjangnya itu kelihatan terlalu panjang jika dibandingkan dengan penampang melintangnya. Nah, nanti kita cek di sini dengan melakukan simulasi ini, kemudian nanti kita lihat apakah di keempat kaki ini mengalami buckling atau tidak. Bagaimana cara menentukan apakah ini mengalami buckling atau tidak? Nah, kita bisa lihat dari ini ya, di rumus ini ya. Jadi nanti kita bisa lihat di buckling load factor atau BLF ini, di mana buckling load factor itu adalah rasio antara critical buckling load dengan applied load. Jadi nanti misalkan load yang diterima itu lebih kecil dibandingkan critical buckling loadnya, maka struktur tersebut tidak akan mengalami buckling, atau lebih tepatnya, lebih gampangnya, jika nilai BLF-nya lebih dari 1. Nah, artinya ini berarti beban yang bekerja di struktur tersebut itu lebih kecil dibandingkan beban kritis tekoknya, atau beban tekok kritisnya, atau istilah lainnya adalah tadi ya, critical buckling load-nya. Nah, jadi ketika kita simulasi kemudian nilainya kurang dari 1, maka kemungkinan akan terjadi buckling dan perlu kita modifikasi. Nah, untuk memodifikasi supaya struktur tersebut tidak mengalami buckling, itu kalau kita lihat di ini ya, di rumus dari critical buckling load itu dipengaruhi oleh 3 elemen ya. Yang pertama adalah modulus elastisitas atau E ini, kemudian yang kedua adalah momen inersianya, I-nya, kemudian yang ketiga adalah panjang efektifnya, yaitu panjang dari struktur ini, panjang efektifnya. Nah, untuk panjang efektif itu tergantung dari constraint-nya ya. Seperti ini contohnya pin N ini, jadi bagian ujung 1 itu dan ujung kedua itu constraint-nya pin itu untuk LE-nya sama dengan L dan seterusnya ya. Ini berbeda-beda tergantung dari jenis constraint-nya. Nah, jadi nanti kita lihat ya, dengan setelah kita simulasi, kemudian kita lihat apakah terjadi buckling atau tidak. Kalau terjadi, nanti kita modifikasi mulai dari yang pertama tadi, dari ketiga elemen tadi yang berpengaruh tadi, yaitu modulus. Nah, modulus ini erat kaitannya dengan physical properties dari material. Jadi erat kaitannya dengan material. Jadi kita bisa mengganti materialnya. Kemudian yang kedua adalah momen inersia. Untuk momen inersia ini erat kaitannya dengan penampang melintangnya. Jadi kita bisa ganti nanti ukuran dari penampang melintangnya. Kemudian yang ketiga yaitu panjangnya. Jadi ada 3 ya. 3 untuk memodifikasi supaya buckling atau critical buckling load ini nanti akan berubah, yaitu dengan cara memodifikasi materialnya, yang kedua adalah penampang melintangnya, yang ketiga adalah dengan cara mengubah panjangnya. Oke, untuk desain parameternya nanti number of mode-nya itu 3, kemudian targetnya tadi supaya tidak terjadi buckling adalah BLF-nya itu harus lebih dari 1 ya. Kemudian untuk load-nya nanti letaknya di bagian ini yang warna biru ini 2. Untuk besarnya adalah 2000
force. Kemudian untuk material dari meja ini keseluruhan itu adalah plastik. Nah, kemudian untuk constraint-nya nanti letaknya di bagian ujung dari feet ini, di bagian poin ini letaknya, di keempat poin ini. Dan masing-masing nanti berbeda-beda ya. Yang pertama nanti di bagian sini itu, yang pertama itu fix di bagian sumbu Y-nya, kemudian yang di sini itu fix bagian sumbu Y dan Z, sedangkan di sini adalah fix di bagian X dan Y, sedangkan yang terakhir di sini adalah fix di semua sumbunya atau X, Y, dan Z-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke softwarenya ya. Kemudian kita buka untuk modelnya, letaknya di basic training, kemudian simulation, kemudian cari plastic table ini. Nah, setelah itu masuk ke workspace simulation, dan kita pilih structural buckling, grid study. Oke, kemudian kita manage setting untuk number of mode-nya 3 ya, default 3 sudah oke. Nah, setelah itu kita atur untuk study materialnya. Kita lihat, nah di sini untuk modelnya itu awalnya masih metal ya, berarti awalnya masih steel ya, berarti kita harus ubah ini ke plastik. Caranya ini kita Ctrl A, kemudian kita ganti ke plastik. Nah, ini plastik, enter. Nah, ini sudah ganti menjadi plastik semua. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita atur load-nya. Load-nya letaknya di ini, dua face ini, ini edge ya, salah. Pastikan ini face. Nah, bagian face ini dan face ini untuk nilainya adalah ini kita tadi lupa untuk ngatur ininya. Nah, unitnya kita ganti ke inch dulu. Nah, US in ini oke. Dan kita load lagi, pilih dua face ini, kita ganti 200 pound force. Arahnya sudah benar ke bawah ya. Oke. Nah, setelah itu kita atur untuk constraint-nya. Nah, yang pertama di bagian sini itu Y-nya yang fix. Kita pilih constraint, pastikan targetnya poin ujung sini. Kemudian Y-nya, pastikan yang aktif adalah Y-nya. Oke. Nah, setelah itu di bagian sini itu ini Y dan Z. Kita ambil constraint lagi, di poin sini Y dan Z, X nya kita matikan. Oke, setelah itu bagian sini itu X dan Y. X dan Y, Z nya kita matikan. Oke. Dan terakhir constraint-nya, nah, di bagian ujung sini itu semuanya ya, X, Y, dan Z. Oke. Nah, setelah itu kita atur untuk kontaknya. Nah, karena di model ini terdiri 3 komponen ya, maka kita harus kontak Z-nya kita atur menjadi bonded semua atau terikat semua ya. Kita atur untuk kontak Z-nya, kita gunakan automatic kontak dan generate. Nah, kemudian ke kontak, kita pastikan untuk manage kontaknya ini bonded semua. Ini sudah bonded dan oke. Nah, setelah itu kita pre-check. Nah, ini sudah oke semua ya, sudah lengkap. Dan langsung kita solve. Dan solve tadi. Oh ya, ini kita save dulu ya, save dulu. Nah, silahkan di save di folder projectnya masing-masing. Nah, setelah save kita solve.
Nah, tunggu sampai hasilnya selesai. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita close. Nah, kalau kita lihat di sini di backlink mode-nya ini nilainya adalah ini ya, 0 untuk mode 1 itu 0,9707 kali load-nya. Nah, ini adalah backlink load factor tadi ya. Kalau nilainya kurang dari 1, berarti ini masih terjadi backlink. Nah, kalau kita lihat di sini di mode 1 dan 2 itu masih kurang dari 1. Berarti ini untuk kaki-kaki dari meja ini berarti terjadi backlink, maka perlu kita modifikasi. Nah, dan kita coba cek ya, kita lihat, kita animate dan kita play. Nah, backlinknya seperti itu, previewnya nanti kalau terjadi backlink. Nah, ini kita finish result, kemudian kita modifikasi. Nah, untuk static kali ini untuk mengubah atau memodifikasi supaya tidak terjadi backlink, yaitu kita akan gunakan cara dengan mengganti materialnya. Oke ya, kita ganti untuk study materialnya. Ini kita select all, Ctrl A, dan pilih, kita ganti menjadi polypropylene. Nah, ini kita ganti polypropylene, enter. Nah, ini sudah polypropylene semua, dan oke. Cek lagi, pastikan sudah polypropylene ya. Nah, ini sudah studi materialnya polypropylene, oke. Nah, setelah itu kita beri cek lagi, udah oke, kemudian kita solve, men-solve tadi. Oke, ini sudah selesai, kita close. Nah, kita cek lagi untuk backlink mode-nya. Nah, ini kalau kita lihat di mode 1 sampai 3 ini nilainya lebih dari 1 ya. Ini 1,8, 1,8, ini 1,9. Nah, ini artinya berarti beban yang diterima ini lebih kecil dibandingkan ini tadi ya, dibandingkan dengan backlink load faktornya. Maka nilainya kalau ini lebih kecil dibandingkan dengan ini, maka nilainya BLF-nya adalah pasti lebih dari 1, maka tidak terjadi backlink artinya. Nah, ini tadi langkah pertama dengan cara mengganti material. Nah, teman-teman juga bisa melakukan cara yang kedua dan ketiga, yaitu dengan cara mengganti penampang melintangnya, mengubah penampang melintangnya. Jadi supaya BLF-nya semakin tinggi, itu berarti kita bisa menaikkan ini ya, PCR-nya ya. PCR-nya harus naik. Berarti kita bisa ubah. Yang pertama adalah tadi ya, menaikkan young modulusnya. Tadi dengan cara mengganti material menjadi propylen, itu artinya young modulusnya menjadi naik. Nah, ini semakin naik maka PCR-nya naik. Nah, kemudian cara kedua itu bisa mengganti momen inersianya. Momen inersianya juga kita harus naikkan supaya ini naik. Nah, berarti untuk menaikkan momen inersia kita bisa mengganti untuk penampang melintangnya. Nah, ini kalau kita lihat di bagian leg-nya, kita matikan top sama feed-nya. Nah, ini ada ketebalannya di bagian leg-nya ini. Nah, teman-teman bisa mengubah ketebalan ini ke arah dalam ya. Ketebalannya sehingga nanti untuk inersianya meningkat atau semakin besar, maka PCR-nya juga semakin tinggi. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan kalau ini di bawah ya, supaya ini PCR naik, maka LE-nya ini atau panjang efektifnya ini kita turunkan. Nah, cara menurunkan panjang efektif ya itu dengan cara menurunkan L-nya. Jadi L-nya ini kita turunkan. Ya, jadi panjang dari kaki-kakinya ini kita perpendek. Maka PCR-nya itu akan meningkat atau semakin besar. Nah, kira-kira seperti itu untuk struktural backlink simulation. Selamat mencoba. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.